Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sabi'u wa thalathuna, adapun hadis yang ke-37. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu, mudah-mudahan rela siapa Allah Ta'ala anhu, dari Abi Hurairah. Qala, berkata siapa Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jalasa apabila duduk siapa ahadukum, salah satu kamu sekalian, fi majlisin, di dalam suatu majlis. Jadi pada hadis yang ke-37 ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, idza jalasa ahadukum fi majlisin, apabila kamu duduk di suatu majlis, ya. Majlis artinya pertemuan atau perkumpulan. Fala yabrahun, maka jangan sekali-kali pergi, ya. Siapa kamu, hatta, sehingga yakula, berkata siapa ahadukum, thalatha marratin, terhadap 3 kali. Berkata itu subhanaka, kepada doa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Subhanaka, maha suci siapa engkau Allah, Allahumma, wahai Tuhanku, wa bihamdika, dan dengan memujimu, asyhadu, bersaksi siapa saya, kepada Allah ilaha, tidak ada Tuhan, illa anta, kecuali engkau. Ighfir, hendaklah mengampuni siapa engkau, li, kepadaku, wa tub, dan hendaklah menerima taubat siapa engkau, alayya, atasku. Ingkana, jika ada apa itulah doa, ya, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya, fi majlisin khairin, ya, fi majlisi khairin, di majlis kebaikan, ya. Karena maka ada apa doa itu, ya, yang diucapkan oleh seorang itu, katobi, ialah seperti setempel, alaihi, atas itulah majlisin khairin, ya. Jadi kata Nabi itu, kalau seandainya kamu duduk di suatu majlis, maka hendaklah kamu itu jangan pergi atau beranjak dari majlis itu sampai kamu itu mengucapkan terhadap doa sebanyak 3 kali, dengan doa tadi itu subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Jika majlis itu majlis kebaikan, maka itu merupakan sebuah doa tadi merupakan stempel, ya. Artinya majlis di sana dan orang-orangnya itu tetap istiqomah melaksanakan majlis kebaikan. Wa ingkana, dan jika ada fi majlisi lagin, wa ingkana, dan jika ada siapa ahad fi majlisi lagin, ya, di majlis omong-omong, ya, kelalaian, ya, yang tidak ada gunanya itu. Karena maka ada apa itulah doa kafaratun, ialah penutup, 5 bagi 1, karena yang ada apa
Wa in kana fi majlisin lagin kana kafaratun lima, karena yang ada siapa ahad fi dzalikan majlis, pada itulah perkumpulannya. Kalau seandainya majlisnya itu pertemuan yang sia-sia ya, yang tidak ada gunanya, kemudian seseorang mengucapkan doa Allahumma subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya, maka itu menjadi kafarat ya, artinya penutup bagi majelis itu ya, biar majelis itu tidak terus ya, karena tidak ada gunanya. Itu gunanya. Jadi seandainya doa ini diucapkan di suatu majelis kebaikan, maka majelis tersebut yang diucapkan seperti itu, maka majelis itu akan tetap istiqomah. Kemudian majelis tidak ada gunanya atau tidak ada kebaikan di sana, maka majelis itu insya Allah akan tidak akan terus ya. Wahukia, dan diceritakan bahwasanya anak Abu Yazid Al-Bustami, bahwasanya Syekh Abu Yazid Al-Bustami rahmatullahi alaihi, rahmatullah adapun rahmat Allah alaihi ya atas Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Jadi Syekh Abu Yazid Al-Bustami ini seorang ulama ya, salah satu ulama sufi ya. Yauman, pada suatu hari, minal ayami, nyatanya dari beberapa hari, naji ialah bermunajat siapa Syekh Abi Yazid Al-Bustami Rabbahu, terhadap Tuhannya. Fatoba, kemudian senang, kolbuhu, hatinya Syekh Abi Yazid Al-Bustami, waraqqa ya, dan menjadi terharu, fuaduhu, hatinya Syekh Abi Yazid Al-Bustami, watara, dan terbang akluhu, akalnya Syekh Abi Yazid Al-Bustami, ilal arsy, ke arsy ya. Jadi pernah suatu ketika Syekh Abi Yazid Al-Bustami ini salah satu ulama sufi ya, pada suatu waktu beliau itu bermunajat ya kepada Allah. Kemudian pada waktu munajatnya beliau itu hatinya merasa tentram ya. Kemudian sampai beliau itu katakanlah berpikiran pikiran beliau itu juga ikut tenang, artinya hati dan pikiran beliau itu merasa tenang. Faqala, kemudian berkata siapa Syekh Abi Yazid Al-Bustami fi nafsihi, pada dirinya Syekh Abi Yazid Al-Bustami, hadza maqamu Muhammadi Sayyidil Mursalin. Hadza, adapun ini ya, maksudnya pada waktu beliau itu bukan menghayal ya, artinya hati beliau kemudian pikiran beliau itu menjadi satu ya, tenang, bermunajat kepada Allah. Beliau itu mengatakan hadza maqamu Sayyidil Mursalin, ini adalah maqam ya, tempat Muhammad Sayyidil Mursalin ya, alaihi salatu wassalam. Asa, mudah-mudahan ya, katanya Syekh Abi Yazid Al-Bustami, an akuna, olehnya ada siapa aku, jaron, ialah sebagai tetangga, lahu, bagi Muhammad Sayyidil Mursalin, fil jannati, di surga ya. Jadi dari saking tenangnya hati beliau dengan akal, dengan pikiran beliau ketika bermunajat kepada Allah, sehingga beliau mengatakan mengatakan ini adalah makomnya Nabi Muhammad, mudah-mudahan aku menjadi tetangganya, menjadi teman ya Nabi Muhammad nanti di surga ya. Falamma, maka tatkala afaqo sadar ya, maka ketika ya afaqo sadar siapa Syekh Abi Yazid Al-Bustami, nudia, maka dipanggil siapa Syekh Abi Yazid Al-Bustami, Syekh Abi Yazid Al-Bustami fi sarihi, di tempat tidurnya ya. Faqala, kemudian berkata ya, inna abda fulani syekh, sesungguhnya hamba fulani syekh al-imam fi baldatin kadza yakunu jarakaya fil jannah. Jadi tatkala Syekh Abi Yazid Al-Bustami itu beliau itu katakanlah mimpi ya, mimpi atau ada bisikan bahwasanya seorang hamba Syekh Al-Imam ya di negeri ini yang akan menjadi temanmu ya di surga. Falamma, maka tatkala afaqo sadar
siapa Syekh Abi Yazid Al-Bustami. Artinya bangun ya dari mimpi itu setelah ada bisikan ya. Beliau itu zahaba pergi fi talabihi di dalam mencari orang yang dikatakan menjadi teman beliau nanti di surga ya. Hatta sehingga yara melihat siapa Syekh Abi Yazid Al-Bustami wajahu terhadap wajahnya, famasya kemudian berjalan siapa Syekh Abi Yazid Al-Bustami mi'ata farsakhin terhadap 100 farsakh ya. Jadi kemudian au aksaro atau lebih ya. Jadi beliau setelah sadar dari mimpi itu, bangun dari tidurnya atau selesai mendengarkan bisikan bahwasanya ada seorang nanti yang akan menjadi teman Syekh Abi Yazid Al-Bustami ini, seorang tokoh sufi, nanti temanmu yang akan menjadi teman di surga nanti, bahwasanya orang ini ya di negeri ini ya, seorang syekh yang menjadi imam di negeri ini, jadi ditunjukkan dalam mimpinya. Kemudian beliau berangkat ya, setelah sadar dari mimpinya itu beliau berangkat untuk mencari orang tersebut ya. Siapa teman saya, katanya Syekh Abi Yazid Al-Bustami ya. Dan jaraknya itu 100 farsakh ya. 100 farsakh itu sekitar kurang lebih sekitar 500 kilo ya. Sangat jauh sekali ya. Falamma maka tatkala balagha sampai siapa Syekh Abi Yazid Al-Bustami ila tilkal baladati terhadap itulah negeri. Wasa'ala dan bertanya siapa Syekh Abi Yazid Al-Bustami an abdus syekh dari seorang syekh ya. Faqalu kemudian menjawab siapa mereka, artinya orang-orang yang ditanyakan Syekh Abi Yazid Al-Bustami itu, limadza tas'alu ya. Limadza untuk apa tas'alu bertanya siapa kamu anil fasik, tentang orang yang fasik katanya. Syaribul khamri yang menjadi peminum khamr ya. Wa anta rajulun fi wajhika si masolihin, sedang adapun engkau ialah orang laki-laki fi wajhika yang di wajahmu itu si masolihin ya, ada tanda-tanda orang yang soleh. Jadi ketika Syekh Abi Yazid Al-Bustami itu bertanya kepada penduduk ya tentang seorang syekh yang diceritakan di dalam mimpinya nanti yang akan menjadi teman beliau di surga, maka penduduk yang ditanyakan oleh Syekh Abi Yazid Al-Bustami di negerinya syekh yang menjadi temannya Syekh Abi Yazid Al-Bustami itu mengatakan, ya Syekh, untuk apa engkau bertanya seseorang yang suka ya minum homer ya, sedang sampean itu ada tanda-tanda ya orang-orang yang soleh ya, dari wajah itu orang-orang yang soleh, kenapa kok Anda itu bertanya tentang seorang yang tukang minum homer ini? Falamma maka tatkala atau setelah sami'a mendengar siapa Syekh Abu Yazid hadhil maqalah terhadap inilah ucapan, nadima maka menyesal siapa Syekh Abi Yazid Al-Bustami wa utam dan merasa sumpek ya. Jadi ketika Syekh Abi Yazid Al-Bustami itu mendengar kabar ya dari orang-orang yang ditanyakan, beliau itu merasa menyesal, kok bisa ya teman saya itu kok seperti ini ya. Padahal Syekh Abi Yazid Al-Bustami ini termasuk salah satu tokoh sufi ya, wali min auliyaillah, kok temannya ternyata orang yang peminum khamar ya. Wa qala dan berkata siapa Syekh Abi Yazid Al-Bustami, la'alla mudah-mudahan dzalikan nida, apa itulah panggilan ya atau berita yang diberitakan ke beliau pada waktu tidur ya, atau pada waktu munajatnya itu, karena minasyaiton ya, merupakan kabar ya, atau panggilan dari setan saja ya, berharap seperti itu. Farada kemudian berkeinginan siapa Syekh Abi Yazid Al-Bustami ayyarji'a apa olehnya kembali siapa Syekh Abi Yazid Al-Bustami ila watanihi terhadap tanah airnya Syekh Abi Yazid Al-Bustami. Akhirnya Syekh Abi Yazid Al-Bustami itu ketika sudah jauh-jauh ya 100 farsakh atau sekitar 500 km, beliau mencari seorang syekh yang
nanti akan menjadi teman beliau itu ternyata beliau itu sebagai peminum khamr ya. Beliau itu merasa merasa menyesal ya, kok temannya seperti itu ya. Mudah-mudahan mimpi itu mimpinya setan ya. Kemudian beliau itu berkeinginan untuk pulang ya. Kemudian tafakkaro, berfikir siapa Syekh Yazid Al-Bustami, wa qala, dan berkata siapa Syekh Yazid Al-Bustami, gitu datang siapa aku ilahuna, terhadap ya ke sini ya. Walam aro, dan tidak melihat siapa aku wajahu, terhadap wajahnya Syekh ya, yang menjadi teman Syekh Yazid Al-Bustami nanti di surga itu. Yang tadi itu peminum khamr katanya orang-orang. Warji'u, dan kembali siapa aku. Fakola, kemudian warji'u, dan kembali siapa aku. Fakola, kemudian bertanya siapa aku. Aina baitihi, di mana rumahnya Syekh yang tukang minum khamr itu katanya. Katanya Syekh Yazid Al-Bustami bertanya lagi kepada penduduk itu ya. Wa aina maudihi, dan di mana tempatnya. Fa akhbaru, kemudian menceritakan siapa mereka penduduk ya, terhadap Syekh. Faqalu, kemudian berkata siapa mereka penduduk, innahu mas'ulun bisyurbi, bahwasanya Syekh itu mas'ulun bisyurbi ya, orang yang sibuk ya, sibuk bisyurbi dengan minum ya, artinya minum khamr ya. Fi maudiin kaza, di tempat ini ya. Jadi ditunjukkan oleh para penduduk ya, Syekh yang kau tanyakan itu tempatnya di tempat atau kedai minuman ya. Dia itu sibuk dengan orang-orang yang minum khamr ya di tempat ini. Fadhahaba, kemudian pergi siapa Syekh Yazid Al-Bustami ila dzalikal maudi, terhadap itulah tempat yang ditunjukkan oleh orang-orang atau penduduk yang ditanyai oleh Syekh Yazid Al-Bustami. Faro'a, kemudian melihat siapa Syekh Yazid Al-Bustami, melihat itu arba'ina, terhadap 40 rajulan, orang laki-laki, ijta mau, yang kumpul siapa mereka arba'ina rajulan fi maudhi syurbi, di tempat minum ya, atau di kedai ya. Yashrabuna, yang minum siapa mereka arba'ina rajulan al khamra, terhadap khamr ya. Wal abdu jalisun, wal abdu, sedang adapun seorang hamba, jalisun ialah duduk, bainahum, di antara atau di antara tengah-tengah mereka ya. Jadi ketika Syekh Yazid Al-Bustami sampai ke tempat Syekh yang dicari itu, ternyata beliau melihat ada 40 orang yang sibuk minum khamr ya, artinya yang pesta khamr pada waktu itu. Kemudian beliau itu melihat seorang abdun ya, yang ada di tengah-tengah 40 orang-orang yang minum khamr itu. Falamma, maka tatkala ro'a, melihat siapa Syekh Yazid Al-Bustami hadhil halata, terhadap inilah keadaan. Roja'a, maka kembali siapa Syekh Yazid Al-Bustami aisan, dalam keadaan putus asa ya. Fanada, kemudian memanggil al-abdu, siapa hamba. Jadi ketika Syekh Yazid Al-Bustami melihat kejadian seperti itu, kok ternyata Syekh ini ada di tengah-tengah para pemabuk ya, beliau itu merasa putus asa ya. Kemudian beliau itu beranjak untuk pergi ya. Tatkala beranjak mau pergi itu, fanada al-abdu ya, kemudian hamba yang ada di tengah-tengah para peminum khamr itu memanggil beliau. Waqala, dan berkata siapa abdun itu, ya Aba Yazid ya, wahai Aba Yazid, ya Syekhul Muslimin, yang menjadi guru orang-orang Islam ya. Lima lam tadkhul, lima, karena apa, lam tadkhul, tidak masuk siapa kamu, ad-dara, terhadap rumah, jita, yang datang siapa engkau, ilaina, kepada kami ya, mim makanin ba'idin, dari tempat yang jauh, bitta'abi, dengan susah, wal musyaqqati, dan bahaya. Kemudian abdun ya, Syekh tadi yang ada di tengah-tengah para minum khamr itu manggil, ya Aba Yazid, ya Syekhul Muslimin, kenapa engkau itu kok tidak masuk ke tempat ini? Kamu datang jauh-jauh ya untuk menemui kami dengan capek ya, dengan payah.
litolabi jarika untuk mencari temanmu fil jannati di surga ya. Fawajata kemudian menemukan siapa engkau terhadap itulah jarun ya. Kemudian setelah engkau menemukan temanmu nanti di surga, watarja'u dan kembali siapa engkau sari'an dengan cepat ya. Kenapa kok kamu itu pergi setelah kamu itu melihat temanmu nanti di surga ya? Kok langsung pergi ya? Bila salamin dengan tanpa salam, wala kalamin dan tidak pula ucapan, wala liqain dan juga tidak bertemu ya. Fatahayyara kemudian bingung siapa Abu Yazid, Syekh Abu Yazid, wa ta'ajjab dan merasa heran siapa Syekh Abu Yazid. Qala berkata siapa Abu Yazid fi nafsihi pada dirinya ya. Kemudian beliau itu merasa heran ya, heran kemudian merasa takjub ya. Beliau mengatakan di dalam hatinya, hadza sirrun ya, kaifa arafahu hadza. Ini rahasia katanya, kata beliau. Kenapa kok Abdun ini bisa tahu tujuan saya ke sini untuk mencari temanku nanti yang mendampingku di surga katanya. Faqala kemudian berkata siapa al-abdu seorang hamba, ya syekh, wahai syekh ya, katanya syekh yang ada di tengah-tengah para peminum khamar itu berkata kepada Syekh Abi Yazid Al-Bustami, ya syekh, wahai syekh, la tatafakkaru, jangan berfikir siapa kamu, wala ta'ajjabun dan jangan wala ta'jabun dan jangan takjub siapa kamu, heran ya atau kaget ya. Alladzi adapun zat arsala yang menjalankan kepadamu ilayya terhadapku, alama yang mengajarkan ni kepadaku an kudumika dari kedatanganmu. Ya syekh katanya, maksudnya ya Syekh Abu Yazid Al-Bustami, engkau itu jangan heran ya, kenapa kok saya bisa tahu kedatanganmu untuk mencari temanmu nanti di surga katanya. Semua itu sudah Allah yang memberitahukanku atas kedatanganmu katanya. Udkhul ya syekh katanya. Udkhul masuklah ya syekh, wahai Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Jadi dipersilahkan ya. Syekh Abu Yazid Al-Bustami dipersilahkan masuk oleh seorang syekh yang berada di tengah-tengah para peminum khamr itu. Ayo masuk ke sini, ngumpul-ngumpul katanya. Wajlis mana ya, wajlis dan duduklah mana bersama kami saatan sebentar saja. Fadakhala kemudian masuk siapa Abu Yazid, Syekh Abu Yazid, wajalasa dan duduk siapa Syekh Abu Yazid indahu di sisinya Syekh ya. Kemudian Syekh Abu Yazid itu setelah dipanggil oleh seorang abdun atau syekh yang ada di tengah-tengah para peminum khamr ya, yang dicari-cari ya sebagai temannya nanti di surga itu, akhirnya beliau masuk dan duduk di sisinya. Waqala dan berkata siapa syekh ya, maksudnya Syekh Abi Yazid Al-Bustami itu, ya fulan, wahai fulan ya, laki-laki, ma hadhil halah, ma apakah hadhil halah, inilah keadaan. Faqala kemudian menjawab siapa alam tu seorang hamba, laisa bukanlah min himmatir rajuli dari keinginan seorang laki-laki ayadkhulal jannah untuk masuk surga ma'awahidin beserta satu wahidan, ma'awahidin wahidan ya, ma'awahidin beserta satu wahidan terhadap satu yang lain. Wa inna haula'i kanu samanina rajulan ya. Jadi katanya syekh itu bukan keinginan seorang hamba ya, bukan keinginan seorang laki-laki atau hamba ya, untuk masuk ke surga sendirian ya, melainkan mereka itu mengajak teman ya. Wa inna haula'i bahwasannya mereka itu kanu ada siapa mereka samanina 80 rajulan laki-laki fasakon yang fasik ya. Fajitah itu kemudian bersungguh-sungguh siapa aku fi arba'ina di dalam 40 ya. Fatabu kemudian taubat siapa mereka, waroja'u dan kembali siapa mereka, anfiskihim dari kefasikan mereka, wasoru dan jadi siapa mereka, rufaqoi ialah temanku fil jannati di surga, wajironi dan tetanggaku. Jadi katanya syekh, bukan Syekh Abi Yazid Al-Bustami ya. Syekh itu mengatakan kepada Syekh Abi Yazid Al-Bustami ya, orang itu bukan
bukan keinginan seseorang ya untuk masuk surga itu hanya sendirian, melainkan juga mengajak teman ya. Mereka itu semuanya yang ahli pemabuk itu ada 80 orang, yang mana aku itu betul-betul bersungguh-sungguh untuk menginsafkan mereka ke jalan yang benar ya. Alhamdulillah 40 dari 80 para peminum khamr itu, katanya Syekh itu sudah taubat ya, artinya kembali ya, artinya taubat dari perbuatan minum khamrnya itu menjadi orang yang baik. Dan alhamdulillah 40 dari orang yang 80 ahli pemabuk itu, mereka itu menjadi teman tetanggaku di surga ya. Wa baqiya, dan tersisa haulai, siapa mereka, al-arba'una yang 40 ya. Fa'alaika, maka ialah bagimu, artinya wajib bagimu, tahida olehnya bersungguh-sungguh, siapa kamu, fihim pada mereka yang sisanya yang 40 itu. Kemudian Syekh itu mengatakan kepada Syekh Abi Yazid Al-Bustami, kalau aku sudah menginsafkan 40 para peminum khamr, sekarang tinggal separuhnya ya, yang 40. Sekarang tugasnya engkau ya, wahai Syekh Abi Yazid Al-Bustami, untuk bersungguh-sungguh menginsafkan mereka. Wa tamna'a, dan menyegah siapa engkau hum terhadap mereka, an hadhil halah, dari inilah keadaan, li ajli kudumika, karena kedatanganmu ya. Gara-gara kedatanganmu engkau itu menghalang-halangi aku untuk menginsafkan yang 40 itu ya. Falamma maka tatkala sami'u, mendengar siapa mereka hadhil maqalah, terhadap inilah percakapan, wa arafu ya, dan tahu siapa mereka yang al-arba'una yang 40 dari 80 para pemabuk ya yang masih belum insaf itu, kepada anna hadza Syekh Abu Yazid Al-Bustami, bahwasannya Syekh yang datang itu Abu Yazid Al-Bustami rahmatullah alaihi, tabu maka taubat siapa kulluhum, siapa mereka, wasoru, dan jadi siapa mereka, isnaini maksudnya 2, wasamanina, dan 80 semuanya, rajulan laki-laki itu bufaqa'ud, ialah teman, wajironan, dan rufaqa'an ialah teman, wajironan, dan tetangga, fil jannati di surga. Akhirnya Syekh Abi Yazid Al-Bustami, kemudian Syekh yang seorang abdun tadi itu yang menjadi teman beliau di surga itu, akhirnya bisa menginsafkan sebanyak 80 para pemabuk ya. Jadi separuh ya, separuhnya Syekh Abi Yazid Al-Bustami yang menginsafkan dengan kedatangan beliau, hanya dengan kedatangan beliau, dan mereka itu tahu kalau ini namanya Syekh Abi Yazid Al-Bustami, sampai mereka itu bisa menginsaf ya. Yang 40-nya sudah diinsafkan terlebih dahulu oleh Syekh yang menjadi temannya Syekh Abi Yazid Al-Bustami. Akhirnya mereka itu sebanyak 80, dan 2 Syekh Abi Yazid Al-Bustami dan Syekh yang menjadi teman beliau nanti di surga itu, akhirnya menjadi tetangga, teman di surga ya. Jadi ini merupakan satu pelajaran ya, bahwasanya tidak semua orang yang berada di tempat tidak baik ya itu dianggap orang yang tidak baik. Satu contoh, Syekh ini tujuannya untuk menginsafkan ya, untuk menginsafkan orang yang fasik ya, maka beliau masuk ke golongan mereka ya, dalam arti bukan ikut untuk minum juga, tapi tujuannya untuk menginsafkan saja. Kalau seandainya ditinggal nantinya ya khawatirnya tidak ada yang menginsafkan ya. Tapi dengan syarat orang itu harus bisa mewarnai ya. Artinya bisa merubah dan kuat pendiriannya untuk merubah orang lain ya. Syaratnya seperti itu, artinya harus soleh dan betul-betul soleh ya. Kalau seandainya tidak bisa untuk mewarnai, melainkan diwarnai nantinya ya jangan masuk ya. Artinya ke perkumpulan atau tempat-tempat kemungkaran ya. Jadi seperti itu. Jadi hikmahnya boleh ya berteman dengan orang-orang yang fasik ya,
dengan tujuan untuk menginsafkan, dengan syarat harus kuat pendirian, bisa mewarnai. Tapi kalau tidak bisa mewarnai ya, khawatirnya kita diwarnai dan ikut terjebak di dalamnya, maka tidak boleh. Jadi pada kajian kali ini ada sebuah hikmah kalau seandainya kita berkumpul ya di tempat kebaikan atau di majelis yang tidak ada gunanya ya, maka hendaklah kita itu jangan beranjak dulu sebelum mengucapkan doa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya ya. Supaya tujuannya apa? Kalau majelis itu majelis kebaikan, majelis itu diistiqomahkan oleh Allah, dan juga orang yang membaca itu juga tetap diistiqomahkan ya. Tapi kalau dibaca 3 kali di tempat majelis yang tidak ada gunanya atau sia-sia ya, maka majelis itu nantinya akan tidak terus ya. Artinya majelis yang tidak sia-sia atau majelis yang tidak ada kebaikan itu artinya tutup lah, katakan seperti itu ya. Mungkin itu saja pada pertemuan kali ini, meskipun hanya sebentar, bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.